Mari kita simak bersama kisah berjudul Panas 40 Derajat. Melihatku menyalakan AC, ibu mertua mematikan sekring sambil membentak, "Uang anakku bukan daun kering untuk kau hambur-hamburkan." Aku pun menelepon untuk memutus semua listrik dan air, lalu pulang ke villa seharga 25 miliar rupiah. Suhu 40 derajat di Jakarta terasa seperti sebuah kubah raksasa yang memerangkap kota, mengubah segala sesuatu di bawahnya menjadi oven yang pengap. Udara begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Aku mendorong pintu besi berat di rumah susun rusun tua itu dan melangkah masuk. Rasanya seperti berpindah dari satu wajan panas ke wajan panas lainnya. Bedanya, wajan panas di dalam rumah ini berbau apek dan sisa makanan kemarin. Keringat membasahi seluruh punggung bajuku, mengalir deras di pelipis, membawa serta debu jalanan seharian. Aku baru saja pulang kerja, tetapi pekerjaan di kantor hanya menyumbang separuh dari kelelahanku. Separuh lainnya, yang jauh lebih mengerikan, adalah pekerjaan tanpa gaji sebagai seorang menantu perempuan di rumah ini. Aku melirik jam, pukul 6 sore. Aku segera melempar tas ke kursi kayu yang sudah usang, tak berani beristirahat sedetik pun, dan langsung melesat ke dapur. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, sedang duduk bersantai di ayunan rotan di ruang tengah, mengipas-ngipas dengan kipas anyaman bambu, matanya terpaku pada sinetron melankolis di televisi. Melihatku pulang, ia bahkan tidak menoleh, hanya melontarkan suara dari ruang tengah, "Oh, sudah pulang? Tadi siang tidak sempat belanja makan malam, ya? Hari ini Ibu dan Rani ingin makan sayur asem, ingat, bumbunya ulek yang halus biar sedap. Ayamnya digoreng lengkuas, agak kering sedikit." Bagas suka yang seperti itu. "Iya, Bu," jawabku lirih, merasakan absurditas yang menyesakkan dada. Ibu tahu aku bekerja seharian dan pulang dalam keadaan lelah, tapi tak sekalipun ia atau adik iparku, Rani, membantuku. Mereka berdua di rumah sepanjang hari. Satu-satunya pekerjaan mereka adalah menonton TV dan bermain ponsel. Tapi, aku sudah terlalu terbiasa. 2 tahun menjadi menantu di rumah ini. Aku sudah terbiasa dengan tuntutan tak masuk akal yang menjadi makanan sehari-hari. Aku membuka tudung saji dan melihat makanan yang kusiapkan susah payah sejak subuh tadi masih utuh. Makan siang mereka mungkin hanya beberapa bungkus mie instan, sekadar mengganjal perut demi makan malam mewah yang kumasak. Aku menghela napas, lalu kembali sibuk mencuci beras dan menyiangi sayuran, bersiap untuk pertempuran baru di dapur. Dapur yang kecil dan sempit itu panasnya bukan main. Hawa panas dari kompor gas menyembur ke wajah, ditambah hawa dari luar yang masuk melalui jendela kecil, membuatku merasa akan pingsan. Keringat bercucuran, bercampur dengan air mata asin yang entah sejak kapan menetes. Hampir 2 jam kemudian, hidangan lengkap akhirnya tersaji. Sayur asem yang segar, ayam goreng lengkuas yang harum, tahu goreng dengan sambal bawang, dan tumis kangkung yang hijau menggoda. Aku memanggil semua orang untuk makan. Suamiku, Bagas, juga baru saja pulang. Ia melempar tas kerjanya ke meja, melonggarkan dasi, lalu duduk di meja makan. Tak ada satu kata pun sapaan atau pertanyaan tentang betapa lelahnya aku. Ia mengambil sepotong ayam, mengunyahnya, lalu mengangguk-angguk. "Wah, hari ini ibu yang minta kamu masak ini, ya? Enak sekali. Pas dengan seleraku." Aku hanya tersenyum tipis. Di matanya, mungkin aku hanyalah sebuah mesin masak yang diprogram untuk melayani selera dia dan keluarganya. Makan malam berlangsung dalam keheningan, hanya diiringi suara kunyahan dan televisi. Ibu Ratna dan Rani selesai makan, langsung berdiri, meninggalkan tumpukan piring kotor untukku. Suamiku juga cepat-cepat bangkit. Ia menepuk pundakku, "Kamu bereskan, ya? Aku mau lanjut nonton bola." Aku memandangi medan perang di hadapanku. Rasa tak berdaya dan sedih menyelimuti jiwaku. Apa yang telah kukorbankan untuk mendapatkan kehidupan ini? Aku meninggalkan kehidupan mewah, posisi yang diimpikan ribuan orang, hanya untuk menukar dengan makan malam penuh air mata seperti ini. Setelah selesai bersih-bersih, jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Seluruh tubuhku remuk, tulang-tulangku serasa mau patah. Aku menyeret langkahku yang berat ke kamar tidur kami yang sempit. Ruangan itu pengap, tanpa sirkulasi udara. Kipas angin tua berderit, mengembuskan udara panas. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku menatap pendingin ruangan, AC tua yang terpasang di dinding. Itu adalah satu-satunya barang bawaan dari orang tuaku, dengan harapan putri mereka bisa tidur lebih nyenyak. Namun selama 2 tahun, jumlah aku berani menyalakannya bisa dihitung dengan jari. Setiap kali dinyalakan,
besoknya Ibu Ratna pasti akan mengomeliku seharian karena boros listrik. Tapi malam ini, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Tubuhku terasa seperti akan terbakar, kepalaku pusing. Aku menutup pintu kamar pelan-pelan, lalu menekan tombol remote. Hembusan udara sejuk perlahan menyebar. Aku menghela napas lega, merasa seperti hidup kembali. Aku merebahkan diri di kasur, menikmati kenyamanan langka ini. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung 5 menit. Pintu kamarku terbuka dengan kasar. Ibu Ratna berdiri tegak di ambang pintu, wajahnya penuh amarah. Ia menunjuk ke arah AC yang menyala, suaranya melengking seperti belati yang menusuk gendang telingaku. Siapa yang mengizinkanmu menyalakan AC? Kamu tahu tidak, semalam menyalakan benda sialan ini habis berapa banyak uang listrik? Kamu pikir uang anakku itu daun kering di jalan? Hah? Seenaknya saja kau hambur-hamburkan. Aku terlonjak duduk, mencoba menjelaskan, Bu, hari ini panas sekali. Saya lelah, jadi saya cuma minta menyalakan sebentar, biar bisa tidur. Panas? Kalau panas, pakai kipas bambu. Dulu tidak ada AC, apa semua orang mati? Dasar perempuan pemalas yang hanya tahu menikmati. Baru berkeringat sedikit saja sudah tidak tahan. Benar-benar mental nona manja, tidak tahu apa itu hidup susah. Ibu mertua memakiku panjang lebar, kata-kata pedas dan hinaan keluar tanpa henti. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tangan, batas kesabaranku hampir habis, saya tidak boros. Uang listrik bulan ini akan saya bayar sendiri, jawabku, suaraku sedikit bergetar tapi lebih tegas. Kau mau bayar pakai apa? Gajimu kan ibu yang pegang semua. Apa jangan-jangan kau punya simpanan uang rahasia di belakang kami, hah? Ibu Ratna melotot, tak percaya aku berani membantahnya. Saat itu, Bagas masuk. Melihat suasana tegang, ia bertanya, ada apa, Bu? Ibu Ratna, seolah mendapat dukungan, langsung mengadu, lihat istrimu ini, dia seenaknya menyalakan AC, menghamburkan uang. Ibu nasihati sedikit, dia malah membantah, benar-benar, ibu terlalu memanjakannya jadi dia besar kepala. Aku menatap Bagas dengan tatapan memohon. Aku berharap, meski hanya sedikit, ia akan membelaku, mengatakan sesuatu yang adil. Tapi tidak, ia menatapku, lalu menatap ibunya, dan akhirnya, ia memilih pihak ibunya. Sudahlah, Dik, katanya dengan nada sedikit kesal. Panas sedikit tidak apa-apa, matikan saja biar ibu senang. Kata ibu juga ada benarnya, mencari uang sekarang susah, kita harus hemat. Sebuah suara kerak terdengar di kepalaku. Bukan suara fisik, tapi suara putusnya seutas tali tak kasat mata. Tali kesabaran, tali harapan, tali cinta bodoh yang kuberikan pada pria ini akhirnya putus, 2 tahun. Selama 2 tahun aku hidup di neraka ini, menahan diri, berkorban. Semua karena kupikir dia mencintaiku, bahwa dia akan menjadi sandaranku. Ternyata aku salah, di matanya, aku tak lebih berharga dari sepatah kata ibunya. Kekecewaan berubah menjadi rasa dingin yang menakutkan. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku menatap lurus ke mata suami dan ibu mertuaku, tatapan yang belum pernah mereka lihat dariku. Bukan lagi tatapan pasrah atau takut, melainkan tatapan kosong dan tekad seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Melihatku diam, Ibu Ratna mengira aku sudah takluk. Dengan penuh kemenangan, ia berjalan keluar, tak lupa melemparkan kalimat, tahu diri begitu kan lebih baik. Lalu ia berjalan lurus ke kotak sekring utama. Sebuah suara klek yang kering terdengar, dan seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan dan keheningan. Kipas angin pun berhenti berputar, membuat udara semakin pengap. Ibu Ratna telah mematikan sekring, tidak hanya AC-ku, tapi listrik seluruh rumah, hanya untuk menghukumku. Ia ingin aku menderita dalam panas yang menyiksa ini, sebagai peringatan atas pembangkanganku. Bagas tidak berkata apa-apa. Ia diam-diam masuk ke kamar, seolah tak terjadi apa-apa. Aku duduk sendirian dalam gelap, di ruangan yang panas seperti oven. Aku tidak lagi merasa panas, tidak lagi merasa terhina. Di dalam hatiku, hanya ada ketenangan yang aneh, gelas kesabaran itu akhirnya tumpah. Drama tentang menantu yang baik hati dan sabar sudah saatnya ditutup. Aku tersenyum kecil, senyum dingin di tengah kegelapan. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injakku selamanya. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah membangunkan pribadi lain di dalam diriku. Aku meraih ponsel di atas meja. Cahaya samar dari layarnya menyinari wajahku yang tanpa ekspresi.
Ibu mertua dan suamiku mungkin mengira aku sedang menelepon ibuku untuk menangis dan mengadu, seperti biasanya. Tapi kali ini tidak. Aku menggulir daftar kontak, mencari nomor yang sudah sangat lama tidak kupanggil. Jariku dengan mantap menekan tombol panggil. Di seberang sana, telepon berdering 2 kali lalu diangkat. Suara seorang pria yang dalam dan profesional terdengar. Ya, halo, selamat malam. Suaraku terdengar dingin dan berwibawa, suara yang bahkan asing bagi diriku sendiri. Halo, Pak Budi? Ini saya, Nadia. Saya mau minta tolong, sekarang juga. Beberapa adegan dalam cerita berikut mungkin terinspirasi dari kisah nyata, namun telah difiksionalisasi dan dikembangkan menggunakan kecerdasan buatan untuk membangun alur cerita yang utuh. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan hiburan, sekaligus menyampaikan pesan dan pelajaran berharga tentang kehidupan dan hubungan antar manusia. Panggilan teleponku hanya berlangsung kurang dari 30 detik, tapi bobotnya cukup untuk mengubah nasib sebuah keluarga. Aku meletakkan ponsel. Jantungku tidak berdebar kencang karena gugup, melainkan berdetak dengan tenang dan dingin, seperti mesin yang baru dihidupkan kembali setelah lama tertidur. Aku tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku duduk di sana, dalam kegelapan, dalam hawa panas, menunggu. Hanya butuh 5 menit. Sebuah suara letupan kecil terdengar dari tiang listrik di luar, diikuti keheningan total. Semua sumber kehidupan buatan di rumah ini telah terputus. Listrik, air, dan bahkan sinyal internet. Rencanaku telah dimulai. Teriakan Ibu Ratna dari ruang tengah terdengar. Kali ini bukan lagi teriakan marah yang dibuat-buat, melainkan kepanikan yang sesungguhnya. Mati lampu. Bagas, coba periksa skrinnya. Kenapa air juga mati? Ponsel juga tidak ada sinyal internet, ada apa ini? Langkah kaki Bagas terdengar tergesa-gesa keluar. Aku mendengarnya sibuk dengan kotak skring beberapa saat, lalu berlari turun, mungkin untuk memeriksa meteran. Tapi semua itu sia-sia, ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah tindakan yang disengaja. Tindakanku. Sementara mereka panik seperti semut yang sarangnya diganggu, aku tenggelam dalam kenangan. Mengapa aku, Nadia, berada di sini? Mengapa aku menerima kehidupan ini selama 2 tahun? Orang luar tidak akan pernah mengerti. Mereka hanya melihatku sebagai seorang staf kantor biasa, menikah dengan pria biasa, dan tinggal di keluarga mertua yang juga sangat biasa. Tapi mereka tidak tahu, di balik nama Nadia yang biasa itu, ada warisan kekayaan yang luar biasa. Aku adalah pewaris tunggal grup properti Surya Kencana, salah satu pengembang terbesar di negeri ini. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku, Ibu Widya Surya Kencana, seorang diri membesarkan perusahaan dan membesarkanku. Beliau adalah wanita yang luar biasa, seorang Sri Kandi di dunia bisnis, sekaligus ibu yang lembut. Beliau memberiku semua yang terbaik, tapi juga mengajarkan satu hal, uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Saat aku berusia 25 tahun, setelah lulus S2 ekonomi dari Inggris, aku menyaksikan terlalu banyak pria yang mendekatiku. Mereka datang dengan kata-kata manis dan hadiah mahal. Tapi di mata mereka, aku selalu melihat bayangan gedung-gedung pencakar langit dan proyek triliunan rupiah milik ibuku. Aku mendambakan cinta sejati. Seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena kekayaan di belakangku. Maka, aku membuat keputusan paling gila dalam hidupku, menyembunyikan identitasku. Aku meminta izin ibu untuk hidup sebagai orang biasa selama 2 tahun. Aku melamar kerja di sebuah perusahaan kecil dengan CV yang telah dimodifikasi sempurna. Aku menyewa kamar kos, belajar naik bus kota, belajar makan di warteg, dan di sanalah aku bertemu Bagas. Bagas saat itu adalah pria yang tampak sederhana dan tulus. Ia tidak tampan luar biasa, juga tidak cemerlang. Tapi ada kehangatan dan kejujuran dalam dirinya yang membuatku merasa damai. Ia memperhatikanku dari hal-hal kecil. Bekal makan siang yang ia siapkan, jaket yang ia berikan saat udara dingin. Aku pikir, akhirnya aku menemukan kepingan yang kucari. Aku jatuh cinta dengan naif dan buta. Ketika ia melamarku dengan cincin perak sederhana, aku menangis bahagia. Aku menceritakan tentangnya pada ibu. Ibuku, dengan pengalamannya yang luas, menunjukkan keraguan. Beliau tidak percaya ada kebetulan yang begitu sempurna. Beliau menyuruh orang menyelidikinya, dan firasatnya benar. Bagas tidak bertemu denganku secara kebetulan. Semuanya adalah rekayasa.
Ia tahu siapa aku sejak awal. Seorang temannya di bagian personalia perusahaan telah menjual informasiku padanya. Rencana dia dan keluarganya adalah agar dia mendekatiku, merebut hatiku, dan perlahan-lahan masuk ke dalam keluarga kaya raya. Ketika ibu memberikan berkas bukti itu padaku, duniaku runtuh. Tapi saat itu, aku sudah terlalu dalam mencintainya. Aku tidak percaya. Aku tidak mau percaya, pria hangat itu bisa menipuku dengan begitu lihai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membantah ibuku. Aku bilang itu hanya kesalahpahaman, bahwa aku percaya pada cinta Bagas. Lalu aku membuat keputusan yang lebih gila lagi. Aku berkata pada ibu, Nadia akan buktikan kalau ibu salah. Nadia akan terus berpura-pura menjadi gadis biasa, menikah dengannya, dan hidup sebagai menantu biasa. Jika setelah 2 tahun dia masih baik padaku, masih mencintaiku meskipun aku tidak punya apa-apa, itu artinya cintanya tulus. Dan jika Nadia kalah, Nadia akan menyerah dan pulang. Ibuku menatapku dengan tatapan marah bercampur kasihan. Akhirnya, beliau menghela napas dan setuju, tapi dengan satu syarat, beliau akan selalu menempatkan orang untuk mengawasiku dan melindungiku secara diam-diam. Dan jika terjadi sesuatu, aku harus segera meneleponnya. Maka, pernikahan pun berlangsung. Aku menjadi menantu di rumah susun tua itu. Memulai kehidupan yang kukira adalah ujian cinta. Tapi aku salah. Itu bukan ujian, itu jebakan, sebuah penjara. Dan selama 2 tahun, aku hidup seperti tahanan, mencoba berpegang pada ilusi cinta yang kuciptakan sendiri. Suara gedoran pintu yang keras dari luar membawaku kembali ke kenyataan. Nadia, kamu di dalam? Buka pintunya. Suara Bagas terdengar panik. Aku tidak menjawab. Aku duduk diam, mendengarkan kekacauan mereka. Mereka telah mematikan satu-satunya sumber cahaya di rumah, dan sekarang mereka meraba-raba dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Aku mengangkat ponsel, layarnya menyala, menunjukkan panggilan yang sedang terhubung dengan ibu. Halo, Bu. Nadia kalah, suaraku tenang, tanpa sedikit pun kesedihan. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara ibuku terdengar, hangat namun penuh wibawa. Tidak apa-apa, sayang. Kalah di babak ini, kita siapkan babak berikutnya. Kamu tidak kalah, kamu hanya baru saja menyelesaikan sebuah permainan percobaan. Sekarang, saatnya kita memainkan permainan kita sendiri. Kamu siap? Nadia siap, Bu, jawabku, suaraku mengeras. Babak baru dalam hidupku, babak perlawanan, resmi dimulai saat ini juga. Di luar, suara gedoran dan teriakan semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna sudah tidak lagi memanggil namaku, melainkan melontarkan sumpah serapah yang keji. Kata-kata yang tak pernah kubayangkan akan kudengar seumur hidupku. Setan betina, apa yang kau lakukan di dalam? Kau pakai guna-guna apa sampai rumah ini mati listrik dan air? Hah? Buka pintunya sekarang. Dasar pembawa sial. Benalu, aku tak peduli. Aku menyalakan senter ponsel, cahayanya yang redup menyinari kamar yang berantakan. Separuh barangku, separuh barang Bagas. Tapi di mataku sekarang, tak ada satupun yang menjadi milikku. Aku menarik koper terbesar dari bawah tempat tidur. Koper bermerek mahal yang kusembunyikan di balik lapisan pembungkus murah agar tidak ada yang curiga. Aku membuka lemari, tempat baju-baju kantor murah yang kupakai sehari-hari tergantung berantakan. Aku tak meliriknya. Aku meraih ke sudut terdalam lemari, tempatku menyembunyikan beberapa setel gaun yang sesungguhnya milikku. Aku mengambil sebuah gaun sutra berwarna hijau zamrud, desain indah hadiah dari ibu di ulang tahun terakhirku. Aku melepaskan pakaian kerja yang basah oleh keringat, mengenakan gaun mewah itu. Kain sutra yang sejuk menyentuh kulitku, sensasi yang akrab dan nyaman yang sudah lama tidak kurasakan. Aku berdiri di depan cermin buram, menatap bayanganku. Pantulan di cermin bukan lagi menantu bernama Nadia yang pasrah dan kucel, melainkan seorang wanita yang sama sekali berbeda, asing namun sangat kukenal. Aku mulai berkemas. Tapi aku tidak mengemasi barang-barang milik staf kantor Nadia. Aku hanya mengambil kembali apa yang benar-benar milikku. Beberapa perhiasan berlian yang kusembunyikan di kotak kecil, laptop model terbaru, beberapa buku bisnis. Aku meninggalkan semua pakaian, sepatu, dan barang-barang yang kubeli dengan gajiku selama 2 tahun ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Aku ingin membuang semua yang berkaitan dengan kehidupan palsu ini. Suara ribut di luar tiba-tiba berhenti. Mungkin mereka lelah atau sedang memikirkan cara lain. Lalu ku dengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu.
Bagas mencoba menggunakan kunci cadangan. Aku tersenyum sinis. Aku sudah mengantisipasinya. Tadi malam, setelah tak sengaja mendengar percakapan mereka, aku diam-diam mengganti kunci dari dalam. Makian terdengar lagi, kali ini bercampur dengan rasa frustrasi. Aku menutup resleting koper, semua sudah siap. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu kamar lebar-lebar. Ketiga anggota keluarga itu berdiri di luar, wajah mereka kotor karena keringat dan kegelapan. Melihatku muncul dengan penampilan yang sama sekali berbeda, mereka semua tertegun. Ibu Ratna yang pertama sadar. Ia menyipitkan mata, memandangku dari atas sampai bawah, tatapannya berubah dari kaget menjadi curiga, lalu iri. Kau berdandan seperti ini mau kemana? Mau menggoda pria kaya mana lagi? Hah? Aku tak menggubrisnya. Aku menatap lurus ke arah Bagas, yang berdiri membeku, matanya tak bisa lepas dari gaun dan perhiasan yang kukenakan. Mungkin ini pertama kalinya ia melihatku seperti ini. Aku bersuara. Suaranya masih sama, tapi kepasrahan telah hilang, hanya menyisakan dingin dan jarak. Minggir, aku mau lewat. Kamu benar-benar mau pergi? Bagas tergagap. Jangan membuat masalah lagi. Kita bicarakan baik-baik nanti. Tidak ada yang boleh pergi. Ibu Ratna merentangkan tangan, menghalangi jalan. Sebelum kau selesaikan masalah listrik dan air ini, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. Kalau kau berani pergi, aku lapor polisi kau merusak properti. Merusak? Aku tertawa kecil. Ibu punya bukti, saya hanya duduk di dalam kamar. Atau ibu mau bilang ke polisi kalau ibu sendiri yang mematikan sekring, lalu menuduh menantu ibu? Ibu Ratna terdiam. Rani, si adik ipar, ikut campur dengan suara sinis. Kakak jangan banyak alasan. Lihat saja penampilan kakak, bawa koper segala. Jelas sudah janjian dengan laki-laki lain dan mau kabur, kan? Dasar perempuan gatal. Aku melirik Rani, tatapanku setajam pisau. Orang sepertimu hanya bisa berpikir sejauh itu, otakmu hanya dipenuhi hal-hal kotor. Aku tak ingin berdebat lagi dengan mereka. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Pak Budi, saya turun sekarang. Tolong suruh orang naik untuk ambil koper saya. Setelah itu, aku menutup telepon. Aku mendorong pelan tubuh Bagas yang masih termangu, lalu menarik koperku menuju pintu utama. Ibu Ratna dan Rani hendak mengejarku, tapi mereka kalah cepat. Dua pria berjas hitam, tinggi dan tegap seperti pengawal, sudah berdiri di ambang pintu sejak tadi. Mereka membungkuk hormat padaku. Selamat malam, Nona. Lalu salah satu dari mereka dengan sopan mengambil alih koperku, sementara yang lain berdiri menghalangi pintu, mencegah ibu dan anak itu mengikutiku. Seluruh penghuni rusun yang kecil itu menjadi gempar. Beberapa tetangga membuka pintu, penasaran. Mereka terbelalak kaget melihatku, si menantu yang pendiam dan jarang bicara, dikawal oleh dua pengawal. Tapi kekagetan mereka mencapai puncaknya saat sebuah mobil sedan hitam mewah yang mengkilap perlahan memasuki gang sempit itu. Mobil yang mungkin seumur hidup mereka hanya lihat di film. Seorang sopir berseragam putih, mengenakan sarung tangan, turun dan membukakan pintu dengan hormat. Silakan, Nona. Aku tidak menoleh ke belakang untuk melihat keluarga itu lagi. Aku masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup dengan lembut, memisahkanku dari dunia yang pengap dan kotor itu. Mobil melaju, meluncur di tengah malam, meninggalkan tatapan-tatapan kaget, bisik-bisik tetangga, dan sebuah keluarga yang membatu dalam kegelapan, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mobil keluar dari area rusun, bergabung dengan lalu lintas kota yang padat. Aku menyandarkan kepala di kursi kulit yang empuk, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu, semuanya terasa seperti mimpi. Aku telah bebas. Mobil tidak menuju apartemen mewah tempat ibuku tinggal. Mobil itu menuju arah lain, ke tempat yang sudah 2 tahun tidak kukunjungi. Tempat itu adalah rumahku. Mobil berhenti di depan gerbang besi tempa yang tinggi dan megah, yang terbuka secara otomatis. Di dalamnya ada halaman luas dengan taman, air mancur, dan jalan berkerikil yang menuju sebuah villa putih bergaya Eropa klasik. Cahaya kuning hangat terpancar dari jendela-jendela, menciptakan pemandangan yang mewah sekaligus damai. Inilah villa seharga 25 miliar rupiah yang dibangun ibu untukku sebelum aku memutuskan untuk mencari cinta sejati. Pintu utama terbuka. Ibuku, Ibu Widya, berdiri di sana menungguku. Beliau tetap cantik dan anggun seperti biasa. Melihatku turun dari mobil, beliau tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan memelukku erat. Selamat datang kembali ke rumah, putriku.
Aku membenamkan wajah di bahu ibu, menghirup aromanya yang familiar. Air mataku akhirnya tumpah. Tapi ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebebasan. Kehidupan neraka telah berakhir, dan kehidupanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara aku menikmati kedamaian dalam pelukan ibu, di rumah susun tua itu, badai sesungguhnya sedang mengamuk. Kegelapan pekat menyelimuti segalanya, membuat rumah yang sudah sempit itu semakin sesak. Hawa panas yang menyiksa tidak berkurang, kini ditambah dengan rasa frustrasi dan kebingungan yang memuncak, membuat suasana semakin sulit untuk bernapas. Ibu Ratna terduduk lemas di lantai, napasnya terengah-engah. Guncangan barusan terlalu besar, membuatnya belum bisa berpikir jernih. Mobil mewah, pengawal, sikapku. Semua gambaran itu berputar-putar di kepalanya, menjadi teka-teki tanpa jawaban. Dia, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia? Gumamnya sendiri, suaranya penuh ketakutan. Bagas tidak lebih baik. Ia bersandar di dinding, wajahnya kosong. Bayangan terakhirku, yang begitu anggun dan jauh, benar-benar menghancurkan citra istri sederhana yang selama ini ia kenal. Ia merasa seperti badut. Sebenarnya ada apa ini? Teriak Rani, memecah keheningan yang menakutkan. Mobil apa itu? Siapa orang-orang tadi? Kenapa si Nadia itu punya uang untuk berdandan seperti itu? Apa dia menipu kita? Ibu Ratna seolah tersadar. Ketakutan dengan cepat digantikan oleh kemarahan dan keserakahan yang biasa. Benar. Pasti dia menipu kita. Perempuan licik itu pasti punya simpanan seorang om-om kaya. Dia menyembunyikannya dari kita selama 2 tahun ini. Pantas saja dia berani menyalakan AC, berani membantah ibu. Ternyata dia sudah punya pegangan. Ia menggertakkan giginya, matanya menyala-nyala. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia itu istri kamu, menantu di rumah ini. Uangnya juga uang kita. Bagas, telepon dia sekarang. Suruh dia kembali dan jelaskan semuanya. Bagas dengan gemetar mengeluarkan ponselnya, tapi ia menelepon berkali-kali, yang terdengar hanyalah nada sambung yang panjang. Aku telah memblokir nomor mereka bertiga. Dia tidak mengangkatnya. Bu, kata Bagas putus asa. Kalau tidak diangkat, kirim pesan. Maki-maki dia, ancam dia, bilang kalau dia tidak kembali, jangan salahkan kita kalau kita buat masalah besar, perintah Ibu Ratna. Bagas kembali mengetik di ponselnya, mengirimkan pesan-pesan ancaman. Tapi semuanya seperti melempar batu ke dalam sumur, tak ada balasan. Keheninganku membuat mereka semakin murka. Rasa haus mulai menyiksa. Rani meraba-raba ke dapur mencari air, tapi saat ia memutar keran, yang terdengar hanya suara desisan kering. Bu, airnya juga mati. Teriaknya. Ya Tuhan, keluh Ibu Ratna. Panas begini, tidak ada listrik, tidak ada air, bagaimana kita bisa hidup? Mereka mulai merasakan betapa mengerikannya situasi ini. Rumah itu seperti oven tanpa jalan keluar. Keringat membanjiri tubuh, membuat badan lengket dan tidak nyaman. Kegelapan membuat mereka sering menabrak satu sama lain dan perabotan. Bau apek dari dinding tua, dan bau sisa makanan dari dapur mulai menyengat, menyiksa penciuman mereka. Ini semua salahmu. Ibu Ratna tiba-tiba berbalik dan menunjuk putranya. Salahmu tidak becus mendidik istri. Kau biarkan dia naik ke atas kepalamu. Sekarang dia pergi, kita semua yang menderita, lihat kan? Aku kan tidak tahu apa-apa, Bagas membantah lemah. Ibu yang menyuruhku bersikap baik padanya agar dia tidak curiga. Ibu suruh kau bersikap baik, bukan membiarkan dia menipumu, kau ini suaminya atau pembantunya, sekarang lihat akibatnya, ikan emas yang mau bertelur sudah kau biarkan lepas, dasar tidak berguna. Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia meraih apa saja yang bisa dijangkaunya dan melemparkannya ke arah putranya. Rani ikut-ikutan. Bet ya budah pula katu Mas. Mas terlalu lembek, makanya Kak Nadia jadi seenaknya. Sekarang rugi semua, kan? Sudah kubilang dari awal, Mas harus lebih tegas. Dihujani serangan dari ibu dan adiknya, sifat penurut Bagas akhirnya meledak menjadi amarah. Cukup. Kalian berdua diam. Semua ini terjadi karena siapa? Karena ibu yang terlalu kejam, karena kamu yang terlalu malas. Kalian hanya tahu menuntut dan morotin dia. Apa pernah kalian menganggapnya sebagai keluarga? Sekarang dia sudah pergi, kalian malah menyalahkan aku. Ini pertama kalinya Bagas berani meninggikan suara pada ibu dan adiknya. Tapi perlawanan yang terlambat ini tak ada gunanya. Itu hanya seperti menyiram bensin ke dalam api.
Pertengkaran hebat meletus dalam kegelapan. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, menelanjangi semua keegoisan dan sifat picik mereka. Keluarga yang tadinya sudah tidak memiliki cinta, hanya terikat oleh kepentingan, kini hancur lebur dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Pertengkaran itu baru berhenti ketika mereka semua kelelahan. Mereka terduduk di lantai, terengah-engah dalam diam. Rasa lapar mulai datang. Tapi di dapur, kompor mereka adalah kompor listrik. Tanpa listrik, itu hanyalah sebongkah besi tak berguna. Mereka sadar, tanpa aku, mereka bahkan tidak bisa makan dengan layak. Kepanikan sesungguhnya mulai melanda. Mereka tidak hanya kehilangan seorang menantu dan istri. Mereka kehilangan pembantu gratis, kehilangan mesin ATM, dan yang terpenting, mereka kehilangan kesempatan emas untuk mengubah nasib yang tadinya sudah di depan mata. Keheninganku, kepergianku, telah mendorong mereka ke situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Dan ini, barulah permulaan dari apa yang akan mereka hadapi. Pagi berikutnya, saat fajar menyinari jendela-jendela besar di villa, aku terbangun dari tidur paling nyenyak dan damai selama 2 tahun terakhir. Aku memilih setelan kerja berwarna putih yang dirancang khusus, pas di badan dan menonjolkan posturku. Aku merias wajah dengan ringan namun tajam. Rambutku disanggul tinggi dengan rapi, memperlihatkan dahi yang cerdas dan mata yang tegas. Saat aku turun, ibuku sudah duduk di meja makan. Sarapan mewah dengan semua hidangan favoritku telah disiapkan. Putri ibu hari ini terlihat seperti seorang wakil direktur utama. Ibu tersenyum, senyum hangat yang menyiratkan kebanggaan dan sedikit kepedihan. Aku memang seperti ini, Bu. Hanya saja aku menyembunyikannya terlalu lama, jawabku. Aku menikmati sarapan dalam suasana mewah dan tenang. Aroma kopi yang harum, suara kicau burung di taman. Pemandangan ini kontras sekali dengan dapur sempit, penuh asap, dan makan malam penuh air mata di rusun. Aku sadar betapa bodohnya aku telah menyiksa diri sendiri begitu lama. Selesai sarapan, mobil yang biasa sudah menunggu. Aku dan ibu berangkat ke kantor pusat grup Surya Kencana, sebuah gedung pencakar langit di lokasi paling strategis di Jakarta. Saat aku masuk, semua staf, dari satpam hingga manajer, membungkuk hormat. Selamat pagi, Bu Direktur. Selamat pagi, Bu Wakil Direktur. Sudah 2 tahun mereka tidak melihatku di sini. Kembalinya aku membuat banyak orang terkejut, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka tahu posisiku tak tergantikan. Aku masuk ke ruang kerjaku, sebuah ruangan luas di lantai teratas dengan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Semuanya masih terawat rapi, seolah aku tak pernah pergi. Sekretaris pribadiku, Mbak Hesti, seorang wanita loyal dan cakap yang telah mengikutiku sejak awal, masuk dengan setumpuk berkas. Selamat datang kembali, Bu. Ini laporan proyek yang sedang berjalan, dan beberapa masalah mendesak yang perlu Ibu tangani. Aku mengangguk, mengambil berkas itu. Otakku yang telah beristirahat selama 2 tahun mulai bekerja kembali dengan kapasitas penuh, angka-angka, grafik, analisis pasar. Semua yang pernah menjadi duniaku kini kembali terasa akrab. Aku dengan cepat memahami situasinya. Ada sebuah proyek kerjasama dengan mitra asing yang mengalami kendala hukum. Para manajer sudah rapat berkali-kali tapi belum menemukan solusi. Aku membaca kontraknya dengan teliti, menemukan beberapa klausul kecil, namun sangat penting yang mereka lewatkan. Aku mengangkat telepon, mengadakan rapat darurat. Di depan para pimpinan senior perusahaan, aku dengan tenang menganalisis masalah, menunjukkan celahnya, dan mengusulkan solusi yang berani namun sangat memungkinkan. Ketajaman berpikirku, kemampuanku melihat masalah secara menyeluruh, dan ketegasanku dalam bertindak membuat semua orang kagum. Mereka sadar, sang wakil direktur muda telah kembali, dan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Rapat selesai dengan kekaguman semua orang. Masalah yang telah berlarut-larut selama berminggu-minggu, selesai dalam 1 jam. Kembali ke ruang kerja, ibuku sudah menunggu. Beliau menatapku dengan puas. Kerja bagus. Ibu tahu ibu tidak salah menilai. Terima kasih, Bu. Tapi urusan perusahaan ini hanya sampingan, kataku, nada suaraku menjadi serius. Urusan saya dengan keluarga itu harus kita selesaikan tuntas. Tentu saja, ibuku mengangguk. Ibu sudah menyuruh pengacara menyiapkan semuanya. Kita tidak hanya akan bercerai. Ibu mau mereka membayar harga atas semua yang telah mereka lakukan padamu. Penipuan, eksploitasi, penghinaan. Semuanya harus dihitung dengan adil. Apa rencana ibu? Tanyaku. Pertama, kamu harus secara resmi mengajukan gugatan cerai.
Alasannya adalah penipuan dalam perkawinan dan kekerasan psikis. Pengacara kita akan mengumpulkan lebih banyak bukti dari tetangga dan dari fitnah-fitnah yang mereka sebarkan. Kedua, soal rumah susun mereka, ibu sudah periksa. Rumah itu sama sekali tidak masuk dalam rencana penggusuran dengan ganti rugi seperti yang selalu dia gembar-gemborkan. Itu hanya rumor. Terlebih lagi, dia punya utang yang tidak sedikit di bank. Kita akan membuat dia tidak punya apa-apa lagi. Rencana ibuku lebih detail dan kejam dari yang kubayangkan. Tapi aku tidak ragu. Mereka tidak memberiku jalan hidup, kenapa aku harus berbelas kasihan pada mereka? Bagaimana dengan Bagas? Tanyaku, suaraku sedikit rumit. Bagaimanapun, dia pernah menjadi orang yang kucintai. Bagas, ibuku tersenyum sinis. Dia itu kaki tangan, hanya sebuah boneka. Tapi dia juga kuncinya, kamu diam saja, jangan hubungi dia. Kepergianmu, perubahanmu, akan membuatnya gila. Keserakahan dan kebodohannya akan membuatnya masuk ke dalam perangkap yang sudah kita siapkan. Tunggu saja, dia akan segera mencarimu. Seperti yang dikatakan ibuku, rencana kami bukan hanya untuk mendapatkan kebebasan, tapi untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang ditentukan bukan oleh belas kasihan, melainkan oleh langkah-langkah catur yang diperhitungkan dengan tepat dan dingin. Pertarungan ini bukan lagi antara seorang menantu dan keluarga mertua, melainkan antara grup Surya Kencana dan sebuah keluarga kecil yang serakah, dan hasilnya sudah ditentukan sejak awal. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menakutkan bagi keluarga Bagas. Listrik, air, dan internet masih belum pulih. Rumah mereka kini tak ubahnya seperti gua yang kotor, panas, dan bau. Makanan di kulkas mulai membusuk, menebarkan bau yang mengerikan. Mereka harus mengangkut air dari keran umum di lantai bawah. Setiap kali makan, hanya roti kering atau mie instan yang diseduh dengan air minta dari tetangga. Penderitaan fisik ini semakin memperparah konflik mental di antara mereka. Mereka tidak lagi bertengkar, hanya saling melirik dengan diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran egoisnya. Ibu Ratna terus menghitung berapa banyak uang yang berhasil kukuras dari simpanan baruku. Rani menyesal kehilangan mesin ATM berjalannya. Sementara Bagas, ia marah, takut, sekaligus penasaran dengan diriku yang sebenarnya. Kita tidak bisa diam saja seperti ini, akhirnya Ibu Ratna bersuara. Bagas, kau harus mencarinya. Apapun caranya, kau harus menemukannya. Tapi cari di mana, Bu? Tanya Bagas lelah. Dia sudah berhenti dari kantor lamanya, ditelepon dan di SMS tidak dibalas. Bodoh sekali kamu. Bentak Ibu Ratna. Kalau dia tidak balas, cari cara lain. Teman-temannya di mana? Keluarganya di mana? Kamu sudah menikah 2 tahun, masa tidak tahu rumah orang tuanya? Bagas menunduk. Dia bilang dia yatim piatu, dibesarkan oleh kerabat jauh. Aku belum pernah bertemu kerabatnya itu. Ya Tuhan. Kau ditipu habis-habisan dan tidak sadar. Ibu Ratna menepuk pahanya. Baiklah, kalau tidak bisa menemukan rumahnya, pakai cara lain. Coba pikir, apa ada sesuatu yang bisa melacaknya? Ponselnya, apa tidak ada GPS-nya? Mendengar itu, mata Bagas tiba-tiba berbinar. Benar juga, GPS. Dulu, karena cemburu, ia diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponselku. Aku yang tidak terlalu paham teknologi sama sekali tidak tahu. Sudah lama tidak ia gunakan, jadi ia lupa. Ia buru-buru membuka aplikasi itu. Sebuah titik merah muncul dengan jelas di peta. Posisiku. Ketemu Bu. Dia ada di sebuah kafe di daerah Senopati, seru Bagas. Bagus. Ibu Ratna menggebrak meja. Sekarang dengarkan Ibu, kamu pergi ke sana sendirian dulu. Bersikaplah yang menyedihkan, penuh penyesalan. Menangis, memohon, lakukan apapun agar hatinya luluh. Katakan kamu sudah sadar, katakan kamu tidak akan membiarkan Ibu dan Rani menindasnya lagi. Janjikan apa saja. Tujuannya hanya satu, membujuknya pulang. Begitu dia pulang, kita punya cara untuk mengatasinya. Tapi, kalau dia tidak mau pulang bagaimana? Tanya Bagas cemas. Kalau begitu, gunakan rencana B, Ibu Ratna tersenyum licik. Ibu dan Rani akan menyusul di belakangmu. Kalau dia tidak mau pulang, kami akan masuk dan membuat keributan. Bilang dia meninggalkan rumah demi laki-laki lain, bilang dia tidak berbakti. Buat dia malu di depan umum, biar dia tidak punya pilihan lain selain ikut pulang. Rencana itu disusun dengan cepat. Bagas buru-buru berganti pakaian yang lebih rapi, mencoba menciptakan penampilan yang bisa dipercaya.
Ia tidak tahu bahwa semua yang mereka lakukan berada dalam perhitungan aku dan ibuku. Titik merah GPS itu bukanlah sebuah kelalaian. Itu adalah umpan yang sengaja kutinggalkan. Aku sudah tahu tentang aplikasi pelacak itu sejak lama. Mbak Hesti, sekretarisku, telah memeriksanya dan menemukannya di hari pertama aku kembali. Tapi alih-alih menghapusnya, aku memutuskan untuk membiarkannya, menjadikannya alat untuk menggiring mereka tepat ke dalam perangkap. Kafe di Senopati adalah tempat yang mewah, sering dikunjungi oleh para pebisnis. Aku memilih meja di sudut yang agak tersembunyi, dekat jendela. Aku tidak memesan kopi, hanya segelas air putih. Aku duduk di sana, dengan tenang menunggu mangsaku muncul. Sekitar setengah jam kemudian, Bagas masuk. Ia mengedarkan pandangan, lalu dengan cepat menemukanku. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memasang wajah sedih, lalu berjalan ke arahku. Nadia, aku mencarimu kemana-mana, katanya, suaranya bergetar, seolah ia telah menderita begitu banyak. Ia menarik kursi, dan duduk di hadapanku, matanya memerah, sebuah drama yang sempurna. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Menunggu untuk melihat bagaimana ia akan melanjutkan aktingnya. Nadia, aku minta maaf, ia memulai. Beberapa hari ini tanpamu, aku dan keluarga baru sadar betapa salahnya kami. Aku tahu aku suami yang buruk, pengecut, tidak bisa melindungimu. Aku membiarkan ibu dan Rani menyakitimu. Aku sangat menyesal. Ia mengangkat tangan menutupi wajahnya, bahunya bergetar, seolah sedang menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, ya, pulanglah bersamaku. Aku janji, aku bersumpah, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu, aku akan melindungimu. Kita mulai dari awal lagi, ya. Kata-katanya begitu manis, begitu menyentuh. Jika aku adalah Nadia 3 hari yang lalu, mungkin aku akan luluh, percaya pada air mata buaya itu. Tapi Nadia yang sekarang tidak. Aku sudah cukup mendengar janji-janji kosong. Aku sudah melihat dengan jelas wajah aslinya. Drama yang ia mainkan di mataku sekarang hanyalah sebuah lelucon yang canggung dan memuakkan. Aku menyesap air putihku, membiarkannya menyelesaikan perannya. Drama yang sesungguhnya masih akan datang. Bagas terus melanjutkan monolognya yang penuh air mata. Ia bercerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang bagaimana ia menyalahkan dirinya sendiri, tentang bagaimana ia menyadari betapa pentingnya aku dalam hidupnya. Ia melukiskan gambaran seorang suami yang menyesal, terlambat menyadari, begitu tulus hingga mungkin ia sendiri hampir percaya pada apa yang dikatakannya. Aku masih diam, hanya sesekali mengangguk acuh tak acuh, seolah sedang mendengarkan cerita yang tak ada hubungannya denganku. Ketenanganku tampaknya membuat Bagas sedikit bingung. Ia berhenti, menatapku dengan ragu. Kamu tidak percaya padaku? Aku meletakkan gelasku, akhirnya bersuara. Suaraku datar, tanpa emosi. Sudah selesai aktingnya? Pertanyaanku membuat Bagas tertegun. Air mata yang siap tumpah di sudut matanya tiba-tiba berhenti. Apa maksudmu? Aku tanya, apa kau sudah selesai memainkan peran sebagai suami yang menyesal? Aku mengulangi, menatap lurus ke matanya. Kalau sudah, bisakah kita bicara terus terang? Aku tidak punya banyak waktu untuk menonton drama gratis. Ekspresi sedih Bagas menghilang, digantikan oleh kebingungan dan sedikit amarah. Aku tidak sedang berakting, aku bicara dari hati. Dari hati? Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh cemooh. Coba katakan, hati yang mana yang kau maksud? Hati yang setuju dengan ibumu, bahwa setelah berhasil menipuku untuk balik nama rumah dan mendapatkan uang ganti rugi, kalian akan menendangku keluar tanpa sepeser pun? Atau hati yang tahu persis aku disiksa oleh ibu dan adikmu tapi tetap diam, bahkan ikut-ikutan? Pilih saja, mana yang terdengar lebih tulus? Wajah Bagas memucat. Ia tak menyangka aku tahu percakapan mereka malam itu. Ia tergagap, mencoba menyangkal. Kakakmu dengar dari mana? Siapa yang bilang? Itu cuma ibu yang bercanda. Bercanda? Aku mengangkat alis. Lelucon sekejam dan serendah itu bisa kau ikuti? Bagas, jangan anggap aku bodoh lagi. Aku sudah cukup menderita. Pulanglah, katakan pada ibu dan adikmu, aku tidak akan kembali. Surat gugatan cerai akan segera dikirim oleh pengacaraku. Selesai berkata, aku bangkit hendak pergi. Tapi tepat pada saat itu, sesuai dengan skenario yang telah kuduga, suara cempreng yang familiar terdengar dari arah pintu. Nah, ini dia orangnya. Sudah kuduga, kau meninggalkan rumah demi laki-laki lain.
Ibu Ratna dan Rani menyerbu masuk ke kafe seperti dua harimau lapar. Ibu Ratna tidak peduli dengan suasana mewah dan para tamu di sekitarnya. Ia hanya melihatku, dan di matanya ada kemarahan, keserakahan, dan kecemburuan. Ia berlari ke arahku, hendak menjambak rambutku, tapi pengawalku, Pak Budi, yang sejak tadi duduk di meja terdekat, bergerak lebih cepat. Ia berdiri di depanku, tubuhnya yang tinggi besar seperti tembok baja. "Anda mau apa?" tanyanya dengan suara berat dan berwibawa. Ibu Ratna sedikit terkejut, tapi kemudian ia kembali berteriak. "Kau siapa? Minggir, biar aku beri pelajaran menantuku ini, atau jangan-jangan kau selingkuhannya? Kalian bersekongkol menipu anakku, ya?" Ia memulai drama andalannya. Ia duduk di lantai marmer yang mengkilap, memukul-mukul lantai. "Tolong, semuanya lihat. Menantuku selingkuh, meninggalkan rumah demi laki-laki lain. Sekarang dia bawa selingkuhannya untuk memukuli ibu mertuanya. Malang sekali nasibku, malang sekali keluargaku." Rani tidak mau kalah. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan mode siaran langsung dan mengarahkannya padaku dan Pak Budi. "Ayo teman-teman, bantu share. Bongkar kelakuan menantu tidak tahu diri. Sudah kaya, sombong sama mertua, selingkuh terang-terangan. Perempuan macam ini harus tahu rasa." Beberapa tamu di kafe mulai penasaran, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Staf kafe mencoba melerai tapi tidak berhasil. Suasana menjadi kacau dan memalukan. Bagas berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Rencana ibu dan adiknya telah hancur total, berubah menjadi komedi tragis. Aku berdiri di tengah badai itu, tapi hatiku anehnya tenang. Semua berjalan sesuai prediksi ibuku. Semakin mereka berulah, semakin mereka menelanjangi wajah buruk mereka sendiri. Aku tidak goyah. Aku menatap lurus ke kamera ponsel Rani, lalu ke kerumunan yang penasaran. Aku tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membela diri, karena kartu asku akan segera muncul. Tepat pada saat itu, pintu kafe terbuka lagi. Kali ini bukan satu atau dua orang, tapi satu tim. Ibuku, Ibu Widya, dalam balutan gaun hitam elegan, melangkah masuk. Di belakangnya ada dua pengacara berjas rapi dan 4 pengawal lainnya. Kemunculan ibuku seperti embusan angin dingin, seketika memadamkan keributan. Semua mata tertuju padanya. Auranya yang berwibawa dan anggun membuat semua orang menahan napas. Ibu Ratna dan Rani juga menatap bingung, tidak mengerti siapa wanita berkuasa ini. Ibuku tidak melihat yang lain, ia berjalan lurus ke arahku. Ia meletakkan tangannya di pundakku, sebuah gestur perlindungan yang kokoh. Lalu ia berbalik menatap ibu dan anak yang masih terduduk di lantai itu, suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Suara yang sedingin es. "Drama kalian, sudah cukup sampai di sini." Suara ibuku bergema, tidak ada kemarahan, hanya dingin dan wibawa mutlak yang membuat seluruh kafe yang tadinya riuh mendadak hening. Ibu Ratna yang sedang meratap pun terdiam, mendongak menatap ibuku dengan bingung. Rani juga buru-buru mematikan siaran langsungnya, merasakan tekanan tak kasat mata. "Ibu. Ibu siapa?" tanya Ibu Ratna tergagap, keberaniannya tadi lenyap tak berbekas. Ibuku tak menjawab pertanyaannya. Beliau memberi isyarat, salah satu pengacara segera melangkah maju, berdiri di sampingnya. Ia berdeham, lalu berbicara dengan jelas dan profesional. "Selamat siang. Saya Hermawan, kuasa hukum dari Nona Nadia, dan juga pengacara utama dari grup Surya Kencana. Dan beliau ini adalah Ibu Widya Surya Kencana, direktur utama grup kami, dan juga ibu kandung dari klien saya, Nona Nadia." Dua frasa, grup Surya Kencana dan ibu kandung, yang ditekankan dengan jelas, terdengar seperti petir di telinga keluarga Bagas. Wajah Ibu Ratna berubah dari bingung menjadi pucat pasi. Rani menjatuhkan ponselnya. Bagas mundur selangkah, bersandar ke dinding, seluruh tubuhnya gemetar. Mereka tidak sebodoh itu untuk tidak tahu apa itu grup Surya Kencana. Itu adalah sebuah imperium properti raksasa, nama yang hanya mereka dengar di televisi. Dan wanita yang berdiri di hadapan mereka adalah pemimpin imperium itu. Sementara aku, menantu yang mereka injak-injak selama 2 tahun, adalah pewaris tunggalnya. Sebuah kebenaran yang terlalu sulit dipercaya, terlalu mengerikan, membuat pikiran mereka kosong. Ibuku baru angkat bicara. Beliau menatap Ibu Ratna. "Anda bilang putri saya selingkuh. Anda bilang dia meninggalkan rumah demi laki-laki lain. Kalau begitu, saya tanya, jika putri saya pulang ke rumah ibu kandungnya sendiri,
Apakah itu disebut ikut laki-laki lain? Ibu Ratna bungkam. Anda bilang putri saya menipu keluarga Anda, lanjut ibuku, suaranya menajam. Kalau begitu, siapa penipu yang sebenarnya? Siapa yang tahu identitas putri saya sejak awal tapi dengan sengaja merekayasa sebuah drama untuk mendekatinya, menipu perasaannya, dengan tujuan akhir menguasai hartanya? Perlu saya tunjukkan bukti transaksi pembelian data pribadi putri saya yang dilakukan oleh putra Anda? Mendengar itu, Bagas tak sanggup lagi berdiri. Ia merosot ke lantai, wajahnya tak berdarah. Seluruh rencananya telah terbongkar tanpa ampun. Semua mata di kafe kini bukan lagi penasaran, melainkan tatapan jijik dan benci yang tertuju pada mereka. Pengacara Hermawan melanjutkan. Perilaku Anda, Ibu Ratna, dan putri Anda, Rani, telah terekam seluruhnya. Melakukan siaran langsung dengan kata-kata bohong untuk mempermalukan orang lain dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Selain itu, menuduh Nona Nadia selingkuh dan mencuri bisa dijerat dengan pasal fitnah. Dengan semua ini, Anda bisa menghadapi denda atau bahkan hukuman penjara. Setiap kata dari pengacara itu seperti hantaman palu godam yang membuat ibu dan anak itu hancur lebur. Ibu Ratna dengan gemetar menunjukku, kau menjebakku, ini semua rencanamu. Ibuku tertawa dingin. Menjebak? Anda seharusnya beruntung ini baru peringatan. Jika saya mau, saya bisa membuat masalah ini jauh lebih besar. Putri saya sudah bersabar dengan keluarga Anda selama 2 tahun. Dia memberi Anda kesempatan, tapi Anda tidak menghargainya. Anda mengubah kebaikannya menjadi kebodohan, pengorbanannya menjadi kewajiban. Anda sendiri yang telah membuang jalan hidup Anda. Beliau menoleh ke pengacara. Pak Hermawan, catat semua kejadian hari ini. Kirim somasi resmi pada mereka bertiga. Minta mereka dalam waktu 24 jam untuk menghapus semua konten bohong dan mempublikasikan permintaan maaf resmi kepada Nona Nadia di semua platform yang mereka gunakan. Jika tidak, kita akan langsung ajukan gugatan. Baik, Bu Direktur, pengacara itu membungkuk. Ibuku tak lagi memandang keluarga itu. Beliau menoleh padaku, suaranya melembut. Ayo kita pergi, nak, tempat ini terlalu kotor. Aku mengangguk. Bersama ibu dan timnya, kami berbalik pergi. Pak Budi dan pengawal lain berjalan di belakang, membentuk barisan pelindung yang kokoh. Saat kami keluar, aku masih bisa mendengar tangisan dan ratapan pilu dari ibu dan anak itu. Tapi hatiku tak bergeming. Rasa iba terakhirku, jika memang pernah ada, telah lenyap. Mereka telah menabur angin, dan kini saatnya mereka menuai badai. Pertarungan belum berakhir. Ini baru peringatan. Drama utamanya, drama tentang keadilan dan pembalasan, masih menunggu mereka. Guncangan di kafe itu seperti gempa bumi berkekuatan tinggi yang meruntuhkan dunia kecil dan egois keluarga Bagas. Mereka pulang ke rusun dalam keadaan linglung dan panik. Rumah itu masih gelap dan panas, tapi kini bukan hanya ketidaknyamanan fisik, melainkan ruang yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka tidak lagi bertengkar atau saling menyalahkan. Ketiganya terduduk diam di lantai. Kebenaran tentang identitasku telah menghancurkan semua ilusi dan rencana mereka. Ikan emas yang mereka kira berhasil dipancing ternyata adalah seekor hiu, dan mereka, para pemburu, kini menjadi mangsa. Bu, sekarang bagaimana? Bagas memecah keheningan, suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Ibu Ratna tidak menjawab, matanya kosong menatap kegelapan. Di kepalanya kini bukan penyesalan, melainkan emosi lain yang lebih kuat dari keserakahan. Dulu ia serakah karena mengira aku punya simpanan kaya, mungkin bisa dapat sedikit uang. Tapi sekarang ia tahu aku bukan hanya punya sedikit uang. Aku punya warisan raksasa yang seumur hidupnya tak akan pernah bisa ia bayangkan. Dan ia pernah memilikinya, pernah memanggil pewaris kekayaan itu sebagai menantu. Pikiran itu tidak membuatnya takut, tapi membuatnya marah. Ia merasa seperti baru saja dirampok sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Ketakutan awal dengan cepat dikalahkan oleh keserakahan yang membabi buta. Kita tidak boleh kehilangan dia. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak, matanya merah. Dia itu istrimu, Bagas. Mau dia anak direktur atau anak presiden sekalipun, secara hukum dia masih istrimu. Hartanya juga harusnya ada bagian untukmu. Mendengar itu, secercah harapan muncul di mata Bagas dan Rani. Benar, hukum. Mereka masih punya satu pelampung terakhir. Tapi, dia minta cerai, kata Bagas. Cerai ya cerai. Justru kalau cerai harus ada pembagian harta gono gini. Ibu Ratna memukul lantai. Harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama.
Dia sekaya itu, kita dapat bagian sedikit saja sudah cukup untuk hidup enak selamanya. Kita tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Sebuah rencana baru yang lebih gila dan tak tahu malu mulai terbentuk di kepala Ibu Ratna. Ia sadar, berhadapan langsung dengan ibuku adalah hal yang mustahil. Mereka butuh orang lain, seseorang yang sama liciknya, untuk membantu mereka dalam pertarungan hukum ini. Keesokan harinya, Ibu Ratna menjual satu-satunya anting emas yang tersisa untuk mencari pengacara. Tapi ia tidak pergi ke kantor hukum ternama. Ia mendatangi seorang pengacara yang dikenal gelap bernama Bang Jono, seseorang yang ahli memutarbalikkan fakta, mengubah hitam menjadi putih, asalkan ada uang. Setelah mendengar cerita Ibu Ratna, yang tentu saja sudah dibumbui, menjadikan keluarga mereka korban yang ditipu oleh menantu kaya, Bang Jono tersenyum sinis. Ia tahu ini kasus yang basah. Tenang saja Bu, katanya percaya diri. Hukum adalah hukum. Biar saya yang urus. Kita tidak hanya akan menuntut pembagian harta, kita akan gugat balik dia, katakan dia melakukan penipuan perkawinan, sengaja menyembunyikan identitas untuk mengambil keuntungan. Kita akan minta dia membayar ganti rugi moral untuk putra ibu. Sebuah rencana gugatan yang detail disusun. Mereka tidak hanya akan menuntut pembagian harta yang kudapat selama 2 tahun pernikahan, tapi dengan tak tahu malunya menuntut sebagian saham di grup Surya Kencana, dengan alasan bahwa selama 2 tahun ini, Bagas sebagai suami telah berkontribusi, menjadi tulang punggung yang kokoh agar aku bisa tenang bekerja. Sebuah alasan yang sangat konyol, tapi di mulut Bang Jono, terdengar seolah-olah masuk akal. Keserakahan telah membutakan mereka sepenuhnya. Mereka tidak sadar sedang berjalan ke jalan buntu. Mereka pikir mereka telah menemukan senjata baru, tapi senjata itu jugalah yang akan menghancurkan mereka. Mereka tidak hanya berhadapan denganku, tapi dengan sistem hukum yang kuat dan kebenaran yang tak terbantahkan. Pertarungan kini naik ke level baru, bukan lagi adu mulut di pinggir jalan, tapi perang otak dan kelicikan di pengadilan. Dan aku, bersama ibuku, sudah siap untuk menyambutnya. Sungguh menyedihkan melihat bagaimana keserakahan bisa membuat manusia menjadi buta dan kejam. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka memilih untuk semakin dalam terjerumus ke dalam kebohongan, mencoba memelintir keadilan demi egoisme mereka. Tapi, hidup ini adil, kau tidak bisa berharap memanen buah manis dari pohon yang kau tanam dengan benih kejahatan. Nilai seorang manusia tidak terletak pada apa yang mereka rebut, tapi pada apa yang mereka ciptakan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Hanya beberapa hari setelah pertemuan di kafe, surat panggilan dari pengadilan dikirim ke vilaku. Saat sekretarisku membawanya, aku tidak terkejut. Aku tahu mereka akan melakukan ini. Aku dengan tenang membuka amplop dan membaca isi gugatan dari Bagas. Semuanya persis seperti yang telah diprediksi oleh ibuku dan pengacara Hermawan. Dalam gugatannya, Bagas tidak hanya meminta cerai, tapi juga menceritakan kisah pilu tentang bagaimana ia dan keluarganya telah ditipu dan dimanfaatkan olehku. Ia dengan terang-terangan menuduhku sengaja menyembunyikan identitas untuk mengalami kehidupan orang miskin, menjadikan ia dan keluarganya kelinci percobaan dalam eksperimen kejamku. Bagian paling konyol, ia menuntut pembagian harta pasca perceraian. Tidak hanya harta yang terbentuk selama pernikahan, ia menuntut 50% dari total asetku, termasuk saham di grup Surya Kencana, dengan alasan kontribusi mental dan luka batin yang tak ternilai yang ia derita. Aku selesai membaca surat itu dan hanya bisa tertawa. Tawa yang penuh cemo dan kepahitan. Betapa tak tahu malunya manusia jika sudah dikuasai keserakahan. Apa mereka pikir hanya dengan secari kertas dan pengacara licik, mereka bisa mengubah kesalahan menjadi kebenaran? Mereka benar-benar menganggap kita bodoh. Aku menyerahkan surat itu pada ibu. Ibuku hanya meliriknya sekilas. Keserakahan seringkali berjalan beriringan dengan kebodohan. Nak, semakin mereka begini, semakin banyak alasan kita untuk menjatuhkan mereka tanpa ampun. Di mana Pak Hermawan? Seketika, pengacara Hermawan dan timnya masuk. Sebuah rapat strategi perang dimulai di ruang tamu villa kami. Berbeda dengan kepanikan dan rencana tambal sulam keluarga Bagas, perang kami disiapkan secara sistematis, profesional, dan dengan dasar hukum yang kuat. Tuntutan mereka untuk membagi aset pribadi Bu Nadia sama sekali tidak berdasar, pengacara Hermawan memulai. Menurut hukum perkawinan, harta bawaan adalah aset pribadi. Grup Surya Kencana dan properti lainnya sudah atas nama Bu Nadia jauh sebelum menikah. Kita punya semua buktinya. Tapi mereka menggunakan dalih kontribusi, kataku. Benar,
seorang pengacara wanita di tim menimpali. Ini adalah taktik umum. Tapi untuk membuktikan kontribusi yang meningkatkan nilai aset pribadi pasangan sangatlah sulit. Mereka harus membuktikan bahwa selama 2 tahun ini, Bagas telah melakukan tindakan nyata, investasi finansial atau intelektual secara langsung ke perusahaan yang membuat nilai saham Bu Nadia meningkat. Ini mustahil, karena dia bahkan tidak tahu Bu Nadia punya saham. Jadi kita hanya perlu menyanggah argumen mereka? Tanyaku. Pengacara Hermawan tersenyum, menyanggah saja tidak cukup. Kita tidak hanya bertahan, kita harus menyerang balik. Kita harus tunjukkan pada pengadilan dan publik, bahwa selama 2 tahun pernikahan, Bagas tidak hanya tidak berkontribusi, tapi justru menjadi parasit dan penipu. Rencana serangan balik kami disusun dengan detail. Langkah pertama, kumpulkan bukti perilaku eksploitasi finansial. Ibuku memerintahkan Departemen Keuangan untuk melacak semua transaksi rekening bank yang kugunakan selama 2 tahun. Kami harus tahu persis kemana larinya uang hampir 2 miliar rupiah dari tabungan bersamaku. Langkah kedua, selidiki lebih dalam latar belakang mereka. Ibuku menyewa agen detektif swasta terbaik. Mereka akan mencari tahu tentang utang piutang, kegiatan gelap, dan semua rahasia mereka. Langkah ketiga, siapkan para saksi. Tetangga di rusun, staf HRD yang menjual informasiku, para staf di kafe. Semua bukti, sekecil apapun, akan dikumpulkan. Perang hukum resmi dimulai. Timku bekerja siang dan malam, informasi mulai masuk, dan apa yang kami temukan bahkan lebih buruk dan mengejutkan dari yang kami duga. Ini bukan hanya kisah tentang keluarga serakah, tapi juga tentang perjudian, utang, dan kebusukan dari dalam. Perang ini, kami tidak hanya ingin menang. Kami ingin mereka kalah telak, membayar harga yang sangat mahal atas kebohongan mereka. Hanya dalam seminggu, hasil investigasi pertama mulai masuk, dan itu seperti kepingan puzzle yang perlahan-lahan melukiskan wajah asli keluarga Bagas. Gambarannya bukan hanya berwarna abu-abu keserakahan, tapi juga diwarnai oleh bercak hitam perjudian dan utang. Pertama, hasil dari Departemen Keuangan. Rekening koran tabungan bersamaku dan Bagas panjangnya puluhan halaman. Selama 2 tahun, Bagas terus-menerus menarik uang dalam jumlah besar, puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Totalnya mencapai hampir 2 miliar rupiah, seluruh tabungan yang kukumpulkan sebelum menikah. Uang itu tidak digunakan untuk investasi atau kebutuhan keluarga, melainkan dialirkan ke situs-situs judi bola dan kasino online. Suami sederhana yang pernah kucintai ternyata adalah seorang penjudi berat. Selanjutnya, laporan dari detektif swasta. Rani, adik ipar yang malas, ternyata adalah seorang pecandu belanja. Lemarinya penuh dengan barang-barang bermerek yang tidak mungkin terbeli dengan standar hidup keluarga mereka. Untuk membiayai gaya hidupnya, Rani terjerat utang pada pinjaman online ilegal dengan bunga selangit. Ketika ia tidak bisa membayar, para penagih utang datang ke rumah. Laporan itu disertai rekaman CCTV tetangga yang menunjukkan beberapa preman datang menggedor pintu dan memaki-maki. Ibu Ratna terpaksa berkali-kali membayar utang putrinya, dan uang itu berasal dari tabunganku yang dikuras oleh Bagas. Ternyata, aku tidak hanya menghidupi ibu mertua yang kejam dan adik ipar yang malas. Aku juga menanggung utang judi suami dan gaya hidup mewah adik iparnya. Tapi rahasia terbesar ada pada Ibu Ratna. Di luar, ia selalu tampak hemat. Kenyataannya, ia sering ikut arisan bodong. Belum lama ini, bandar arisan yang diikutinya kabur membawa uang. Ia kehilangan sejumlah besar uang. Untuk menutupi kerugian dan membayar utang putrinya, ia terpaksa meminjam uang dari rentenir, rumah susun yang mereka tinggali juga sudah ia gadaikan. Mimpi tentang uang ganti rugi penggusuran hanyalah kebohongan untuk menutupi kondisi keuangan keluarga yang diambang kebangkrutan. Sekarang aku mengerti semuanya. Aku mengerti mengapa mereka begitu putus asa hingga merekayasa penipuan ini. Aku mengerti mengapa mereka begitu panik saat aku pergi. Aku bukan hanya kesempatan mereka untuk kaya, aku adalah satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkan mereka dari kubangan utang yang mereka ciptakan sendiri. Aku menutup berkas itu, tanganku terasa dingin. Aku tidak lagi merasa marah, hanya rasa jijik yang luar biasa. Aku telah hidup dengan orang-orang seperti apa? Sebuah keluarga yang dibangun di atas kebohongan, busuk hingga ke akarnya. Cukup, kata ibuku, suaranya sedingin es. Dengan bukti-bukti ini, mereka tidak punya kesempatan lagi di pengadilan. Mereka tidak hanya akan kalah, tapi juga bisa dituntut atas penipuan dan penggelapan. Pengacara Hermawan mengangguk. Benar, Bu Direktur. Kita tidak hanya akan menolak gugatan mereka, kita akan menggugat balik.
Menuntut Bagas mengembalikan seluruh uang 2 miliar yang ia gelapkan. Menuntut Ibu Ratna dan Rani bertanggung jawab secara renteng. Kita akan mendorong mereka ke jalan buntu. Rasa puas yang getir muncul di hatiku. Mereka ingin bermain catur hukum. Dan sekarang, kami akan menunjukkan pada mereka, saat semua kartu terbuka, siapa yang akan kalah telak. Setelah menerima gugatan balik dari pengacaraku, lengkap dengan semua bukti utang judi dan pinjaman online, keluarga Bagas dan pengacara licik mereka benar-benar terpukul. Mereka tahu jika terus berhadapan di pengadilan, mereka pasti kalah, bahkan bisa masuk penjara. Kepanikan membuat mereka mencari jalan lain, sebuah serangan yang lebih kotor dan licik, media. Mereka tahu aku adalah wakil direktur utama sebuah perusahaan besar, citra dan reputasi sangatlah penting. Mereka pikir, dengan mencoreng namaku dan menciptakan skandal, aku akan takut dan terpaksa berdamai. Maka, sebuah kampanye media kotor pun dimulai. Pengacara mereka, dengan koneksinya di kalangan media gosip, menjual cerita versi mereka. Suatu pagi, saat aku tiba di kantor, sekretarisku berlari masuk dengan wajah pucat. "Bu, ada masalah besar." Di layar tabletnya, terpampang serangkaian artikel dengan judul-judul yang mengejutkan. Wakil Direktur Grup Surya Kencana. Kebenaran di balik pernikahan penipuan. Bongkar sisi gelap sang pewaris. Nikahi pria miskin hanya untuk eksperimen. Kisah pilu ibu mertua yang dibuang oleh menantu miliarder. Isi artikel itu adalah cerita yang ditenun dengan kebohongan. Mereka melukiskanku sebagai wanita kaya yang sakit, yang suka berpura-pura miskin untuk mempermainkan perasaan orang. Mereka menggambarkan keluarga Bagas sebagai korban yang lugu dan tulus. Berita bohong itu menyebar dengan cepat di media sosial. Ribuan komentar jahat dan hujatan ditujukan padaku, halaman media sosialku dan situs web perusahaan diserang. Telepon kantor dan pribadiku terus berdering dengan panggilan teror. Saham perusahaan bahkan sempat sedikit menurun. Keluarga Bagas berhasil. Mereka menciptakan badai opini publik, dan aku berada di pusatnya. Pagi itu, saat mobilku tiba di gerbang kantor, kerumunan wartawan menyerbu, memblokir jalan. Blitz kamera menyala tanpa henti. Mikrofon diarahkan ke wajahku. "Ibu Nadia, benarkah Anda sengaja menipu suami Anda? Bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan keluarga mertua? Apakah skandal ini akan mempengaruhi posisi Anda dan reputasi perusahaan?" Aku duduk diam di dalam mobil, dengan tenang menatap kerumunan itu. Aku tahu inilah yang mereka inginkan. Mereka ingin melihatku panik dan kabur. Tapi aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ibuku pernah berkata, ketika orang tidak bisa menang dengan logika, mereka akan menggunakan cara paling kotor. Dan cara terbaik menghadapi lumpur bukanlah dengan ikut bergulat di dalamnya, tapi dengan menyiramnya dengan air bersih dari atas. Aku menelepon kepala tim komunikasi perusahaan. "Mbak Maya, jalankan rencana B." Alih-alih menghindar, aku dengan tenang mematikan mesin, merapikan pakaian, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Kehadiranku yang tenang dan percaya diri membuat para wartawan terdiam sejenak. Tim keamanan dengan cepat membuat barisan pelindung. Aku menatap lurus ke puluhan kamera yang mengarah padaku, lalu berbicara dengan jelas melalui mikrofon kecil yang telah disiapkan. "Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Saya tahu ada banyak pertanyaan. Informasi yang beredar telah merugikan saya dan grup Surya Kencana." Aku berhenti sejenak. Kebenaran hanya ada satu. Dan saya percaya, cara terbaik untuk memahami kebenaran adalah melalui bukti, bukan gosip. Karena itu, besok pagi jam 10, di aula utama grup Surya Kencana, kami akan mengadakan konferensi pers resmi. Saya, bersama tim hukum saya, akan menjawab semua pertanyaan Anda. Dan yang lebih penting, kami akan mempublikasikan seluruh bukti yang terkait dengan masalah ini. Pernyataanku seperti bom. Konferensi pers. Mempublikasikan bukti. Ini adalah langkah yang tak terduga. "Bisa Anda beri sedikit bocoran tentang buktinya?" tanya seorang wartawan. Aku tersenyum misterius. "Bukti tentang kebenaran. Kebenaran tentang siapa penipu yang sebenarnya, kebenaran tentang apa yang telah saya alami, dan kebenaran tentang alasan di balik gugatan keluarga mantan suami saya. Semuanya akan terungkap besok. Sampai jumpa." Aku berbalik dan masuk ke dalam gedung, meninggalkan kerumunan wartawan yang bingung dan penasaran. Aku telah membalikkan keadaan. Konferensi pers besok bukan hanya untuk membela diri, tapi akan menjadi pengadilan publik di mana aku akan menelanjangi wajah asli keluarga Bagas. Konferensi pers keesokan harinya diadakan secara besar-besaran.
ratusan wartawan hadir, keluarga Bagas dan pengacara mereka juga diundang. Mereka duduk dengan wajah sedikit sombong, mungkin mengira aku hanya akan memberikan pembelaan yang lemah. Tepat jam 10, aku, ibu, dan pengacara Hermawan naik ke atas panggung. Aku mengenakan setelan putih yang sama, dengan aura tenang dan berwibawa. Aku memulai dengan menceritakan kisahku secara singkat dan tenang. Lalu, bagian terpenting dimulai. Pengacara Hermawan maju, dan di layar LED raksasa di belakang, bukti-bukti mulai ditayangkan. Pertama, rekaman suara percakapan Ibu Ratna dan Bagas yang merencanakan penipuan. Lalu, video mereka membuat keributan di kafe, tapi pukulan mematikan datang berikutnya. Pengacara Hermawan menampilkan seluruh rekening koran yang membuktikan Bagas menggelapkan hampir 2 miliar untuk judi. Lalu surat-surat utang Rani dari pinjaman online. Terakhir, bukti gadai rumah oleh Ibu Ratna. Setiap bukti yang ditampilkan, wajah keluarga Bagas berubah dari sombong menjadi panik, lalu ngeri, dan akhirnya putus asa. Pengacara mereka duduk membeku, tahu ia telah kalah telak, seluruh aula gempar. Para wartawan mengarahkan kamera mereka pada keluarga Bagas. Saya tidak ingin menjadikan masalah pribadi ini tontonan, aku berdiri dan menutup acara. Tapi saya harus melakukannya untuk melindungi kehormatan saya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, saya yakin semua orang sudah punya jawaban. Sisanya, akan kita selesaikan di pengadilan. Konferensi pers selesai. Badai opini publik berbalik 180 derajat. Aku menjadi simbol korban yang kuat, sementara keluarga Bagas menjadi penipu dan sampah masyarakat. Permainan media mereka telah gagal total. Mereka menyalakan api yang kini membakar diri mereka sendiri. Setelah konferensi pers, keluarga Bagas menjadi bulan-bulanan publik, mereka tidak berani keluar rumah. Pengacara licik mereka buru-buru mengundurkan diri. Terpojok, tapi keserakahan membuat mereka tetap melanjutkan gugatan dengan harapan tipis. Hari sidang tiba. Ruangan penuh sesak. Bagas, tanpa pengacara, dengan gemetar membacakan gugatannya yang kini terdengar seperti lelucon. Kemudian giliran pengacara saya, Pak Hermawan. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya menampilkan kembali semua bukti yang telah kami tunjukkan di konferensi pers, kini secara resmi di hadapan hakim. Bukti penipuan awal, bukti penggelapan uang untuk judi, bukti utang piutang, bukti kekerasan verbal, dan bukti kampanye pencemaran nama baik. Semuanya disajikan dengan sistematis dan tak terbantahkan. Bagas tidak bisa membantah satu pun. Ibu Ratna pucat pasi. Rani menangis terseduh-seduh. Hakim tidak butuh waktu lama untuk bermusyawarah. Saat kembali, palu diketuk dengan tegas. Setelah memeriksa seluruh bukti, kata hakim ketua dengan suara berat, majelis hakim menyatakan gugatan dari saudara Bagas ditolak seluruhnya. Permintaan cerai dari saudari Nadia dikabulkan. Pernikahan dinyatakan putus. Terdakwa Bagas diwajibkan mengembalikan seluruh uang sejumlah 1,95 miliar rupiah kepada saudari Nadia. Terdakwa Ratna dan Rani diwajibkan membayar ganti rugi moral sebesar 200 juta rupiah dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Selanjutnya, majelis hakim akan merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para tergugat. Palu diketuk sekali lagi. Keadilan telah ditegakkan. Saat kami keluar dari ruang sidang, aku melihat Bagas tertunduk lesu. Rani meraung-raung. Dan Ibu Ratna, guncangan yang terlalu berat membuatnya pingsan. Ia dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis menderita stroke. Itu adalah awal dari akhir bagi mereka. Ibu Ratna selamat, tapi mengalami kelumpuhan separuh badan, dan tidak bisa bicara dengan jelas, hidupnya bergantung pada orang lain. Utang menumpuk di pundak Bagas, rumah susun disita bank, seluruh harta mereka habis terjual. Rani, tanpa perlindungan, ditangkap oleh para penagih utang dan nasibnya tidak jelas. Ada yang bilang ia dipaksa bekerja di sebuah tempat hiburan malam. Tinggallah Bagas seorang diri, merawat ibunya yang lumpuh di sebuah kamar kontrakan sempit dan kumuh, ia harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Pria yang dulu pengecut kini harus menanggung semua beban sendirian, kelelahan fisik, siksaan batin, dan rasa malu telah menghancurkannya. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama. Hatiku tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa tenang. Hukum karma memang adil. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri dengan keserakahan dan kejahatan. Semua urusanku dengan mereka telah selesai. Hidupku membuka lembaran baru.
aku dan ibu fokus mengembangkan perusahaan. Grup Surya Kencana mencapai puncak kesuksesan baru di bawah kepemimpinanku. Aku tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan, tapi juga keseimbangan hidup. Lalu, dalam sebuah perjalanan bisnis, takdir mempertemukanku kembali dengan Ardi, seorang arsitek berbakat, teman kuliahku dulu. Ia dewasa, cerdas, dan memiliki jiwa yang dalam. Ia tidak terpesona oleh hartaku, ia melihat diriku apa adanya. Di sisinya, aku merasa menjadi wanita biasa yang dicintai dan dilindungi dengan tulus. Setahun kemudian, ia melamarku di puncak sebuah gedung pencakar langit. Pernikahan kami diadakan dengan hangat di sebuah pantai, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Ibuku menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca bahagia. Mengenakan gaun pengantin putih, bergandengan tangan dengan pria yang benar-benar mencintaiku, memandang matahari terbit di lautan, aku tersenyum. Aku pernah melewati badai, pernah jatuh dan terluka, tapi aku tidak hancur. Aku bangkit lebih kuat dan menemukan fajar dalam hidupku sendiri. Kisahku adalah pengingat bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada ada atau tidaknya seorang pria di sisinya, melainkan pada kemandirian, kekuatan, dan keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. Dan ketika kau menghargai dirimu sendiri, kebahagiaan sejati akan datang, cemerlang dan setimpal. Kisah ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan insiden adalah produk imajinasi penulis atau digunakan secara fiktif. Kemiripan dengan orang, hidup atau mati, atau kejadian nyata, adalah murni kebetulan. Pelajaran dari cerita ini menyentuh banyak aspek kehidupan, pentingnya harga diri, bahaya dari hubungan yang transaksional, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang berhak dihormati dan dicintai apa adanya. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan nilaimu. Batas kesabaran itu ada, dan terkadang, mengatakan cukup adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk lebih banyak konten yang menginspirasi. Berikan komentar di bawah dengan pemikiran Anda tentang pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini.